Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pengajian kedua kita belajar membaca kitab Tafsir Marah Labid ya, atau Tafsirul Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan nih kajian tadi kemarin malam. Saya baca dulu dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u baha'ullahi wasinu sana'u. Fala syai'a a'la min. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau mulai mentafsirkan ya. Jadi tafsir ini kelihatannya memang campuran nih. Ada tafsir bil ma'sur, nanti beliau menggunakan hadis. Ada tafsir bil ra'i, ada juga tafsir bil isyari, semacam isyarah-isyarah sufiyah. Ini antara lain. Al-ba'u baha'ullah. Bermula ba pada bismi itu baha'ullah. Keagungan ya. Nah, kemegahan Allah. Wasinu sana'uhu, dan sin itu sana'uhu, ketinggiannya Allah. Fala syai'a a'la minhu, maka tidak ada sesuatu itu yang lebih tinggi darinya Allah. Wal mimu mulkuhu, dan bermula mim itu mulkuhu, kerajaannya Allah. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dianya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wal ba'u betida usmihi bari'un basir. Dan bermula ba itu permulaan namanya Allah. Nah, itu permulaan namanya Allah. Atau kita baca bari'in ya. Nama yang mana? Bari dan basir. Bari'in basir. Wasinu ibtida usmihi, dan bermula sin itu permulaan namanya Allah Sami'a. Sami'in. Wal mimu ibtida usmihi Majidin Malik. Ini kenapa Malik? Biasanya nggak pakai ya. Permula mim itu permulaan namanya Allah, nama yang mana Majid dan Malik. Di kitab Ustadz Bahrul ada ya ini? Yang mana, Tengku? Majid, Malik. Malik. Kayaknya nggak ada nama Allah yang ada ya di sini kan? Paling iya, Malik sama Malik kan? Iya. Kenapa jadi ada ya? Wal alifu betida usmihi Allah. Bermula alif itu permulaan namanya Allah, yaitu Allah. Tapi ada juga, Tengku, ada ianya juga, Tengku. Iya. Kenapa bisa itu? Malik biasanya bermakna mamluk. Nah, atau mungkin Malik bermakna Malik. Bisa saja Ustaz ya. Fa'il. Sebelumnya juga Majid gitu. Kalau Majid mah sering. Jadi mujawirah Tengku, kayaknya terkontaminasi. Kalau Majid kita artikan misalkan diagungkan. Memang Allah layak diagungkan. Kita lihat dulu dah. Walamu betidak usmihi latif, bermula lam itu permulaan namanya Allah Latif. Nah, maksudnya enggak harus latif doang kan, setiap nama Allah yang ada lamnya yaitu isyarah dari lam. Ini beliau menerjemahkan basmalah semuanya. Walha'u betidak usmihi hadi, bermula ha itu permulaan namanya Allah Hadi. Warra'u betidak usmihi Razzaq, bermula ra itu permulaan namanya Allah Razzaq. Walha'u ibtida usmihi Halim, bermula ha itu permulaan namanya Allah Halim. Wan nun ibtida usmihi Nafi wa Nur, bermula nun itu permulaan namanya Allah Nafi dan titik. Ya, begitu nih. Ya, mantap dah ya. Nah, lanjut. Siapa yang mau membaca? Tafadhal. Jadi ini kita harus hafal Asmaul Husna dulu. Nah, jadi ba kata beliau ini baha'ullah, sin sana'u. Nah, ini enggak menunjukkan tentang nama kalau ba. Padahal ada juga ba nama Allah Basir. Kan ada kan? Nah. Birrut, al-birrut tawwab. Birru ada juga. Nah. Ini pokoknya kita hafal Asmaul Husna. Kalau menurut tafsir Isyari ini boleh dimasukkan ke dalam semua bismillah. Tadi ba itu baha'ullah. Apa maksudnya tadi? Menunjukkan kepada kemegahan Allah.
Kemegahan. Ya. Sin ketinggian, sana. Makanya beliau mentafsir fala syai'a a'la. Ya, ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Nah, karena dari ba dan sin sudah menunjukkan kepada ketinggian. Tengku kemarin itu tarikhnya ketemu tuh, saya cari Tengku itunya. Saya jumlahin itu. Iya. Gimana itu tanggalnya, Ustaz? Jadi Coba. tanggalnya dia 1305 Hijriah pembuatan ini. Kalau saya hitung dari Murah Labid Likasbi Qur'ani Majid. Jadi alnya itu enggak dihitung, Tengku. Enggak sesuai judul kan. Kalau di komentar Syekh Imam Syekh Nawawi kan memang nggak ada alifnya, itu nggak sesuai covernya. Kalau covernya kan ada ya. Jadi kalau pakai al memang lebih itu banyak. Saya juga bingung nih. Oh, berarti nggak pakai elamnya ya? Alif lamnya nggak pakai. Al-Quran, Al-Majid itu nggak ada dia. Sesuai Makna sama itu. Al-Quran nggak pakai? Iya. Al Jadi, itu nggak ada. sebentar. Yang benar begini berarti ya? Nih di layar, Ustaz. Iya. Marah labid Iya, ini. dikasih makna Qur'anim Majid gitu ya? Iya benar itu. Itu. Nah kalau hitung pakai ini pas Tengku nih. Kalau saya hitung pakai al itu pembuatan kitab itu dia udah meninggal, baru bikin. Oh gitu ya. Berarti ini menunjukkan kepada tahun doang, Ustaz. Nggak ada tanggal dan bulannya? Nggak ada ini. Jadi kalau dijumlah 1305 Hijriah Tengku. Iya. Syekh Nawawi wafatnya 1316, ada yang 14. Iya. Lahirnya 1230. 10 tahun atau ya. Kira-kira 10 tahun sebelum wafat dia itu. Ini. Ya. Alhamdulillah udah ketemu kan. Nah, ya. Jadi ya, tinggal rumusnya nanti Ustaz. Nah, ini kan panjang lagi kan mim berapa segala macam Ustaz dan nulis. Iya. Ayo ini ngambil posisi masing-masing. Ayo baca siapa yang mau pertama, ada foto. Nah, biar lancar kita nih. Mana tadi? Ustaz Safwan langsung. Mana Ustaz Safwan? Masih hadir? Ana Ustaz. Oh, boleh, ayo. Ini bebas ini siapa aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillahi bi ni'amihi sawabi ala ibadihi alladzina hadahum lil iman. Rabbil alamin ay khaliqul khalqi wa razikuhum wa muwallihim min halin ila halin. Ar-Rahmani ay al-atifi alal bari wal fajiri birrizqi wa raf'il afati anhum. Ar-Rahimi ay alladhi yustaru alaihim adz-dzunubu fid dunya wa yarhamuhum fil akhirati fayadkhuluhumul jannah. Malik yaumiddin bi isbatil alifi 'inda asimi wal kasai wa yaqub ay mutasarrifun fil amri kullihi yaumal qiyamah. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Al-Infitar al-ayah 19 wa indal baqin bihasfil alif wal ma'na ay al-mutasarrif fi amril qiyamati bil amri wan nahyi. Iya karena udah. Syukran Ustaz. Nah, itu dia. Ini beliau ini begini cara menafsirkannya kan. Ini beda sama Jalalain. Caranya beda, tapi mendekatilah sama. Bismillahirrahmanirrahim udah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di sini beliau mengartikan puji itu ya syukur. Apa maksud alhamdulillah? Wa syukurulillah. Bermula syukur itu untuk Allah bi ni'amihi sawabighi dengan sebab nikmat-nikmatnya yang banyak, sawabig. Ya. Bermula segala syukur itu untuk Allah bi ni'amihi sawabighi dengan sebab nikmat-nikmatnya yang banyak ala ibadihi terhadap hamba-hambanya. Hamba yang mana? Alladzina hadahum lil iman. Hamba-hamba yang telah Allah tunjukkan akan mereka lil iman
untuk beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Rabbi? Khaliqil khalqi. Jadi Rabbi artinya banyak. Ini salah satunya Rabbil Alamin, penjaga seluruh alam, pencipta seluruh alam. Khaliqil khalqi, pencipta seluruh makhluk. Waradiqihim, yang memberi rezeki kepada mereka. Wa muhawwilihim min halin ila halin, dan yang membalak-balikkan mereka, yang merubah mereka dari satu kondisi keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, ini di sini berarti dalam Rabbi ini minimal udah ada 3 nih. Khaliq, Razik, Muhawwil. Alamin, makhluk seluruhnya. Nah, cuma lebih kalau kita lihat dalam tafsir yang lain lebih kepada yang berakal lah kan. Yang tidak berakal juga masuk. Nah, cuma taglib yang berakalnya. Ar-Rahmani ail atifi 'alal barri wal fajir. Apa arti Ar-Rahman? Al-atif, yang menyayangi terhadap orang yang baik dan orang yang jahat. Ini semua disayang nih. Masuk dalam kategori Rahman, yang menyayangi terhadap orang yang baik dan orang yang jahat, fajir. Disayangi birrizki, dengan diberi rezeki, wadaf'il afati anhum, dengan dihilangkan segala bencana-bencana, segala afat dari mereka, orang baik dan orang jahat. Ya, jadi di sini kelihatannya berarti Rahman ini lebih umum. Nah, jadi ketika Allah memberi rezeki kepada penjahat, ini masuk dalam nama Allah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim alladzi yasturu alaihimuz dzunuba fid dunya. Rahim yaitu alladzi, zat yang menutup ya kepada mereka akan dosa-dosa di dunia. Pelaku dosa kadang ditutup dosanya. Ini masuk dalam nama Allah Ar-Rahim. Wa yarhamuhum fil akhirah, dan menyayangi hanyalah akan mereka di akhirat. Fayudkhilu adkhala fayudkhiluhumul jannah, maka memasukkan dianya Allah akan mereka ke dalam surga. Maliki yaumiddin. Kemudian ayat selanjutnya Maliki yaumiddin bi isbatil alif, kita baca dengan menetapkan alif, ada alif matma inda Asima wal Kisai, di sisi Asim dan Kisai dan Yakub. Jadi Yakub, Kasai, Asim membaca dengan pakai alif, Malik. Apa arti Malik? Al mutasarrifin fil amri kullih. Nah, berarti Malik ini raja, pemilik ya. Nah, coba nanti kita bedakan antara Malik dan Malik. Nah, kalau Malik pemilik biasanya mutasarrif, yang bertasaruf pada perkara, seluruhnya perkara, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mana lanjutannya? Yaumal qiyamah ini. Malik. Kama qala ta'ala, sebagaimana berkata oleh Allah, yauma la tamliku nafsun. Pada hari yang tidak memiliki oleh satu jiwa pun, li nafsin, bagi jiwa yang lain, syai'an, akan sesuatu. Wal amru yauma idzillah, dan bermula urusan pada hari itu milik Allah. Jadi Malik itu yang memiliki segala urusan, pemilik segalanya. Itu kalau kita baca Malik. Kalau kita baca Malik, raja. Raja juga menguasai walaupun tidak harus memiliki. Ya. Wa indal bakin, dan di sisi selainnya, selain Asim, Kisai, dan Yakub, maksudnya ini dalam qiraah sab'ah, selain 3 orang ini berarti sisanya 4 lagi. Bihadzfil alif, dengan dibuang alif, Malik. Wal makna, bermula makna itu al mutasarrifu fi amril qiyamah bil amri wan nahi. Artinya yang mengurusi pada urusan kiamat dengan perintah dan larangan. Kalau kita Malik, raja. Ada yang bilang malah lebih mubalaghah Malik daripada Malik. Karena raja itu lebih berkuasa dari pemilik. Kalau manusia ya. Misalkan raja di dunia enggak, tanah kita pun kalau mau diambil oleh raja bisa-bisa aja. Walaupun bukan miliknya. Nah itu. Titik dulu, kembali ke Ustaz. Nih kita ngaji santai, harus ada komentar ya kan. Ada tanya jawab segala macam. Mau kita bahas kalimatnya, i'rabnya. Khaliqil khalqi dibaca Ustaz ya. Khaliqil khalqi, ya, kita mudhafkan aja. Kenapa kita baca khaliki? Karena ini menafsirkan Rabbi kan. Jadi Rabbi, khaliki, khalqi menafsirkan alamin. Gitu. Khaliqil khalqi. Radiqihim, muhawwilihim. Berarti begini, tadinya saya mengira Ustaz, kalau setiap ayat itu ternyata saya kira ada bisa dibaca macam-macam, semua ada qiraahnya. Ternyata enggak ya. Di sebagian-bagian kecil aja ya.
qiraahnya. Enggak semua bagian ayat Quran. Kayak di sini Malik, di sini doang ada 2 qiraah kan. Ada qiraah pakai alif, ada qiraah tanpa alif. Yang lain alhamdulillah mah sama semua. Qiraah 7 juga alhamdulillah. Iya, sama. Bukan setiap kalimatnya ada 7 qiraah, enggak. Cuma di bagian tertentu gitu maksudnya. Sesuai ininya Tengku, sesuai periwayatan aja gitu. Iya. Ya. Lanjut. Berarti Siap. Malik bukan raja, Malik yang kalau ada alif ya. Ya, pemilik. Kalau Malik pemilik kan. Memang sesuai ayat ini, Allah menjadi pemilik segalanya. Di akhirat enggak ada raja lain. Pemilik juga enggak ada. Milik Allah semuanya. Memiliki segalanya dan yang mengurus segalanya. Ustaz, timbulnya qiraah 7 kan gimana maksudnya, Ustaz? Kok bisa ada qiraah 7 gitu, Ustaz? Itu Nah, itu kenapa Ustaz Bahruli? Kenapa bisa terjadi istilah qiraah? Riwayatannya Tengku, berbeda riwayat yang riwayatinnya. Ini lewat siapa riwayatnya kan. Kalau hadis aja, hadis juga kan sama berdasarkan riwayat. Kan ada beda-beda kadang ininya juga. Bahkan ada namanya qiraah sad itu kan. Yang sad itu kadang-kadang kalimatnya lebih itu ya, cuman nggak dimasukin ke Quran ada. Ya, itu Ustaz. Kemudian karena berbeda lahjah juga ya gaya bahasa. Setiap kabilah-kabilah memulai gaya bahasa yang berbeda. Kemudian Nabi membolehkan, tentunya yang sahih-sahih kan. Nah, membolehkan bacaan seperti itu. Jadilah banyak qiraah. Kalau Al-Quran kan semuanya mutawatir riwayatnya. Semua sahih. Dulu Al-Quran Ustaz berbaris nggak bertitik, Ustaz. Katanya begitu, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Ini la tamliku nafsun, ini begini aja udah. Nggak ada nafasin, nggak ada ya. Tapi tetap bisa dipahami. Saya ada Tengku itunya apa? Itu tulisan zaman Rasulullah itu, kalau orang sekarang nggak ada yang bisa baca Tengku itu. Karena bentuknya juga, kalau ini udah masuk kaligrafi kalau ini udah. Udah bagus kan tulisannya? Iya. Kalau jam Rasulullah itu kayak ini aja, kayak apa? Seperti dobit aja, kayak rumus aja gitu. Kayak paku-paku gitu Ustaz ya? Iya, nggak ada titik, nggak ada, ya pokoknya nggak ada bengkok-bengkoknya itu, nggak ada sin, nggak ada bengkok. Ya, nah itu dia. Kita beruntung sekarang lebih mudah. Oke, lanjut. Siapa lagi? Dari Iya Kana Abudu. Ustaz Muhib boleh? Ini dipakai semua ilmu nahunya Ustaz Muhib ya. Per kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ay na'budu ahadan siwaka wa iyyaka ay la na'budu ahadan siwaka wa iyyaka nasta'in ay bika nasta'inu ala ibadatika fala haula 'anil maksiyati illa bi'usmatika wala quwata 'ala ta'ati illa bitaufiqika. Ihdinas siratal mustaqim ay zadana hidayatan illa dinil islami ay au makna adamna mahdiyina ilaihi siratal ladzina an'amta alaihim ay dinal ladzi mananta alaihim bid-dini minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin ghairil maghdubi ay ghairi dini yahudil ladzi ghadabat alaihim waladdallin ay ghairi dini nasarani alladzi dhallu anil islami yuqalu al maghdubi alaihim hum al kufaru waddalluna hum al munafiquna li'anna Allah ta'ala zakaral mu'minina fi awalil baqarati fi arba'il ayatin summa sanna bidzikril kuffari fi ayataini summa salasa
bidzikril munafiqina fi salasa asyarata ayatan wa yusannu lil qari'i ba'da faraghihi minal fatihati ayyakula amin wa huwa ismu bimakna fi'lin amrin wa huwa istajib. Masya Allah. Nah, keren Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. La na'budu ahadan siwaka. Tidak kami sembah akan siapapun selain engkau. Ini seperti biasa. La na'budu ahadan siwaka, kan? Taksis ya. Karena mendahulukan ma'mul, yaitu maf'ul. Cuma engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan cuma engkau yang kami minta pertolongan ya Allah. Bika nasta'in. Cuma dengan engkau ya Allah kami minta tolong. Minta tolong untuk apa? Ala ibadatika, untuk beribadah kepadamu. Dan untuk yang lain juga kan. Tidak tolong semuanya kepada Allah. Untuk ibadah, untuk bekerja juga ibadah. Fala haula anil ma'siyah, maka tidak ada berpaling. Ya, tidak bisa berpaling. Tidak bisa menghindar dari maksiat. Illa bi'ismatika, kecuali dengan penjagaanmu ya Allah. Wala quwata 'ala ta'ah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan illa bitaufiq, kecuali bitaufiqik, kecuali dengan taufik engkau ya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuk olehmu akan kami akan jalan yang lurus. Nah, maksud di sini kan kita udah di jalan yang lurus nih, secara umum orang Islam pasti sudah di jalan yang lurus. Kenapa minta lagi ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Makanya Syekh Nawawi mengartikan zidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahkan olehmu akan kami akan petunjuk. Petunjuk, dasar petunjuk memang udah ada. Ini minta tambahan. Jadi arti ihdina bukan orang yang sesat yang membaca ihdina, bukan. Orang udah ada dasar petunjuk, minta ditambah. Tambahkan olehmu akan kami akan petunjuk kepada agama Islam ya Allah. Awil makna adimna mahdiyina ilaih. Atau bermula makna ayat itu adimna. Arti ihdina adimna. Tetapkan olehmu akan kami, hal keadaan kami itu yang terpetunjuk ilaihi, kepadanya dinil Islam. Kita sudah dalam agama. Cuma minta ditetapkan. Jangan sampai melenceng. Adimna fi'il amr. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Arti sirat di sini yaitu dinal ladzi. Agama orang-orang mananta alaihim yang telah engkau beri karunia kepada mereka. Bidin, dengan agama. Siapa mereka? Minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada'i wassalihin, para syuhada dan sholihin. Ghairil maghdub, bukan orang yang dibenci. Ghairi dinil Yahudi, bukan agama Yahudi. Agama alladzi ghadabta, yang engkau marah. Bukan agama Yahudi. Yahudi alladzi, yang engkau marah kepada mereka. Waladdallin, ghairi dinin Nasara, dan bukan agama Nasrani. Nasrani alladzi dhallu, yang mereka sesat anil Islam, dari Islam. Nah ini ya. Yahudi pakai alladzi, Nasara pakai alladzina. Wa yuqalu, dan dikatakan orang al-maghdubu alaihim humul kufar, bermula orang yang maghdub alaihim, atau maghdubi juga boleh kita baca, kita hikayah. Bermula maghdubi alaihim dalam ayat itu humul kufar. Mereka itu orang kafir secara umum. Kafir mana aja. Nah, Yahudi Nasrani masuk. Waddallun humul munafiqun. Nah, berarti karena di sini beliau menyatakan dallun bukan dallin, berarti ini kita baca al-maghdubu. Enggak jadi al-maghdubi, bukan hikayah. Wa yuqalu, dan dikatakan orang al-maghdubu alaihim humul kuffar, bermula orang yang dimarahi kepada mereka itu orang kafir. Wadallun, dan bermula orang yang sesat itu orang munafik. Kenapa? Maghdub kuffar, dallun munafik. Li'anna Allah Ta'ala zakaral mu'minin fi awalil Baqarah fi 4 ayatin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebut hanya Allah akan orang yang beriman dalam awal Al-Baqarah dalam 4 ayat. Dari alif lam mim ya, sampai ulaika ala hudan. 4 ayat membahas tentang orang beriman. Summa sanna bidzikril kufar, kemudian memposisikan kedua ayatnya Allah dengan menyebutkan kafir fi ayat ini dalam 2 ayat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. 2 ayat membahas kafir. Summa sallasa bidzikril munafikin, kemudian menigakan ayatnya Allah dengan menyebut orang munafik fi salasa asyara ayatan. 13 ayat membahas orang munafik. Ini kata beliau di sini menunjukkan Allah sangat marah kepada orang munafik. Di tafsir yang lain alasannya, ini menunjukkan orang munafik itu bahayanya besar. Artinya
susah dibedakan kan karena dia menyamar, bunglon, susah. Wa yusannu lil qari'i ba'da faraghihi minal Fatihah ayyaqula, disunnahkan bagi para pembaca Quran sesudah selesainya dari Fatihah ayyaqula, bahwa berkata ya amin. Bahwa dan dianya amin itu ismun bimakna fi'li amrin. Isim dengan makna fi'il amar. Sering kita dengar isim fi'il amar. Bahwa istajib. Dan dianya fi'il amar itu istajib. Nah, istajib. Atau dianya fi'il amar aja. Amin itu isim dengan makna fi'il amar. Fi'il amarnya yang mana? Istajib. Titik dulu, kembali ke Ustaz. Kalau ada yang pengen diluruskan, tafadhol. Ini udah pada hadir nih. Ustaz Dadi udah hadir, Ustaz Ridwan. Oke. Itulah sepintas tentang Al-Fatihah, Ustaz. Jadi surat Al-Mustaqim ini artinya agama Islam, Ustaz. Bukan jembatan di atas neraka, kan? Jadi surat Al-Mustaqim, jalan yang lurus, artinya agama Islam. Kemudian ada juga tafsir, Ustaz, yang mengartikan ghairil maktub, bukan orang yang dibenci. Yang sering kan yang dibenci orang Yahudi, yang sesat orang Nasrani. Ada juga ulama yang menafsirkan bukan orang yang dibenci siapapun yang Allah menyatakan benci kepadanya, nggak harus Yahudi Nasrani. Misalkan mayyaktul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan faghadiballahu alaihi, siapa yang membunuh orang mukmin tanpa salah segala macam, maka Allah marah kepada mereka. Nah, itu terkena juga dalam ancaman ayat ini. Ghairul maghdub. Setiap orang yang dibenci oleh Allah, setiap orang yang Allah nyatakan sesat di ayat-ayat selanjutnya, semuanya masuk ke dalam ayat ini. Jangan hanya khusus kepada Yahudi Nasrani, takut kita lupa entah. Kita menyatakan seolah-olah kita nggak akan dimarahi Allah, kan? Ya, yang dimarah Yahudi Nasrani mulu. Nah, itu penting juga. Mungkin kalau ini Tengku apa? Kan ada istilah asbabun nuzul gitu. Ya, menurut asbabun nuzul bisa. Ya. Tapi kaidahnya gimana, Ustaz? Kaidah kan ada kaidah lanjutnya. Yang jadi pegangan itu bukan asbabun nurutnya. Al-ibrah bi umumil lafzi, ya. Itu. Teman sahabat semuanya dihafal. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Umum lafaz masuk semuanya. Enggak harus dilihat khusus sabab wurud atau nuzul ayat. Kalau kita lihat gara-gara nuzul ayat doang, ntar Al-Quran berlaku kepada orang Arab doang, misalnya. Iya. Nggak berlaku ke orang Indonesia, bahaya, kan? Ntar kalau hadis juga ya Ibnu Mas'ud, ntar buat Ibnu Mas'ud doang. Ya, itu dia. Julusu kasa'atan bi majlisil ilmi. Khairun. Tafadhal, siapa lagi? Langsung ngambil posisi masing-masing, bebas. Yang penting yang belum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Madaniyatun mi'atani wa sittun wa samanuna ayatan. Sittatul alifi wa mi'atun wa arba'una kalimatan. Sittatun wa ishruna alifan wa mi'atani wa wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qala sya'biyu wa jama'atun. Alif lam mim wa sa'iru hurufil hijai fi awailis suwari minal mutasyabihi alladhi infaradallahu bi'ilmihi wa huwa sirrul qur'ani fanahnu nu'minu bi zahiriha wa nufawwidul ilma fiha ila Allah ta'ala wa faidatu dzikriha talabul imani biha wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin la tuqdaru alaihi uqulul anbiya'i wal anbiya'u
ikhtassu bi'ilmin la tuqdaru alaihi uqulul ulama'i wal ulama'u ikhtassu bi'ilmin la tuqdaru alaihi uqulul ammati. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fi kulli kitabi sirrin fi kulli kitabi sirrun wa sirrullahi fil qur'ani awailu suwari. Oke, Ustaz. Dzalik nggih. Titik. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah Madaniyatu. Bermula surah Al-Baqarah itu Madaniyah. Mi'atani wasitun wasamanuna ayat. Itu 286 ayat. 286 ayat. Sittatu alafin wa mi'atun wa arba'un wa arba'una kalimatan. 6.144. 6.144 kalimat. Situn wa ishruna alafan. 26.000 wa mi'atani 226.000 wa wahidun wa khamsuna dan 51 huruf. Udah dihitung semuanya. Nggak ada komputer zaman dulu juga udah dihitung. Nah, kalau sekarang gampang. 226.051 huruf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ayat pertama. Qala Sya'bi wa jama'atun, berkata oleh Asy-Sya'bi dan oleh satu jamaah, apa kata mereka? Alif lam mim wasairu hurufil hijai fi awaili suwari minal mutasyabih. Bermula alif lam mim dan semua huruf-huruf hijai yang ada pada awal surat kayak Thaha, Yasin itu sabit dari mutasyabih. Ayat mutasyabihat maksudnya mutasyabih alladzi infaradallahu yang khususlah oleh Allah bi'ilmihi dengan mengetahuinya mutasyabih. Nah, termasuk ayat mutasyabihat yang cuma Allah yang tahu. Nah. Wahya sirul Quran dan dianya alif lam dan semua huruf hijaiyah itu rahasia Quran. Fanahnu nu'minu bi dhahiriha. Maka bermula kita itu kita beriman dengan zahirnya huruf. Wa nufawwidul ilma fiha ila Allah taala dan kita serahkan akan pengetahuan dalamnya huruf-huruf kepada Allah taala. Jadi kalau kita nggak paham artinya kenapa juga disebut? Beliau menjelaskan wa faidatu dzikriha talabul imani biha. Bermula faedah sebutannya huruf-huruf itu talabul iman, meminta beriman dengannya huruf. Tugas kita beriman aja itu ayat Allah dari Allah. Wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Bermula Allah Ta'ala itu terkhusus ya dengan satu pengetahuan yang tidak mampu di atasnya pengetahuan oleh akal para nabi. Artinya ada ilmu-ilmu khusus yang cuma Allah yang tahu. Wal anbiya'u ikhtassu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ulama. Bermula para nabi itu mereka terkhusus dengan ilmu yang tidak mampu di atasnya ilmu oleh akal para ulama. Artinya bertingkat ya. Para nabi juga punya ilmu khusus yang tidak diketahui oleh para ulama. Wal ulama ikhtassu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ammah. Bermula ulama itu juga memiliki kekhususan. Terkhususlah mereka dengan satu pengetahuan yang tidak mampu di atasnya pengetahuan oleh akal masyarakat umum. Nah, waqala Abu Bakrin, berkatalah oleh Abu Bakar radhiyallahu an, fi kulli kitabin sirrun. Dalam setiap kitab itu ada rahasianya. Wa sirrullahi fil Qur'ani awailus suwar. Bermula rahasia Allah dalam Al-Qur'an itu awal-awal surah. Titik dulu. Nah, itu artinya Ustaz. Gimana Ustaz Bahruli, ada yang tambahan di kita kitab Iklil? Mumpung belum jauh ini kita baca. Yang kemarin itu tentu. Ya kalau takdimul ma'mul al amil kan memang yufidu taksis diantaranya kan. Iya kan anak budu ya. Ya. Tapi juga bisa ikhtimam juga. Iya, sesuatu yang penting harus didahulukan ya. Iya. Ya. Jadi bisa kalau ihtimam sama taksis itu bisa bareng gitu. Iya. Ya bisa ihtimam artinya bisa di situ di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa memang karena itu penting dan bisa juga memang karena di situ memberikan tekanan ke khususiyah gitu. Seperti itu. Berarti Ustaz
ada juga yang ihtimam tapi enggak taksis, ada ya? Ada Tengku. Bisa nggak bisa ihtimam tapi nggak taksis bisa. Tapi kalau bisa juga secara bersamaan ya taksis ya ihtimam bisa. Ya. Contoh ihtimam enggak taksis. Nah ini kita bikin ceramah Ustadz. Ada yang akan apa namanya Iya. membawa kata-kata sambutan ada 3 orang kan. Cuma Iya. kita dahulukan 1 orang dulu. Nah, itu ihtimam ya kan. Tapi enggak Iya. taksis karena ada berikutnya. Itu. Iya. Kalau di sini ihtimam dan taksis. Makanya kalau taksis itu nggak boleh diatop. Iya. Nggak ada lawannya. Ya nggak boleh sebenarnya. Seperti Jaidan, Jaidan, Pak Amran. Jaidan wa Amran Arab tuh humay, berarti nggak taksis. Oh, iya. Oke. Itu sedikit ma'ani dan balaghah antara Jauhar Maknun. Cuma kita ini belum mulai ngaji Jauhar Maknun, Ustaz. Nggak bisa kita pasang di sini. Masya Allah. Nah, gimana? Kalau di ini apa? Nah, kalau yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah di sini jelasnya kalau di ayat fihi al-isyaratu ilal iqtida'i bis salafis saleh. Nah, itu. Iya, berarti di sini mafhumnya kita harus mengikuti salafus saleh ya, karena Allah menyebutkan di sini jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, itulah salafus saleh. Itu yang al-ibrah bi umul lafzillah bi khusus sabab. Berarti syaratnya salafus saleh itu harus saleh, namanya juga saleh. Iya. Nggak sembarangan. Nanti ini ada apa? Ada tafsirnya yang mungkin tertengkulah yang ngartiin, terus saya foto Tengku yang ini dah. Kalau saya masih kurang memahaminya gitu. Terus saya foto, saya kasih. Boleh. Kita coba nanti ya. Nanti Ustaz foto kirim ke WA. Iya. Lanjut, siapa lagi? Ustaz, Zalika. Ustaz. Ayat mutasyabihat sama ayat tasbih sama Ustaz? Ayat tasbih. Ya kan Enggak. ada yang yadillah istawa fil arsy. Ya. Itu kan ayat apa mutasyabihat juga Ustaz kan? Mutasyabihat, jangan kita sebut tasbih ya. Kalau tasbih penggunaannya beda. Tasbih kan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi secara umum dalam Quran itu para ulama membagi ayat 2. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat, ayat-ayat yang dilalah maknanya jelas ya. Nah, tapi kalau ayat mutasyabihat yang terjemahan orang macam-macam, ya. Coba secara umum para ulama menggunakan tafwid kayak di sini ya. Mereka menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. Kayak misalkan qul huwallahu ahad, Allahu samad itu dianggap ayat muhkam. Ayat yang jelas dilalahnya. Sehingga dan laisa kamitslihi syai'un. Itu dianggap ayat yang muhkam, yang dilalahnya jelas. Sehingga setiap ada ayat yang lain yang menunjukkan atau mengindikasikan seolah-olah Allah serupa dengan makhluk, punya tangan segala macam, harus dikompromikan atau ditafsirkan sesuai dengan ayat muhkamat tadi. Nah, makanya itu biasa disebut itu yang laisa kamitslihi syai'un itu disebutnya qarinah munfasilah gitu. Munfasilah. Jadi ya artinya seluruh ayat yang menimbulkan waham keserupaan dengan makhluk maka harus diikuti dengan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tapi begini Ustaz, ada juga mazhab yang justru laisa kamitslihi syai'un dianggap mutasyabihat. Kan ada juga kan? Ada, yaitu kan karena mungkin menilai dari segi mazhabnya itu Tengku. Kan di situ kan memang ada unsur mazhabnya karena itu kan ada tambahan Kafnya. Seperti itu. Ya. Bahkan ada lagi tafsir yang lebih ini Tengku. Memang Allah itu ditafsiri punya misil itu Tengku, ada juga itu. Jadi kapnya bukan kap zaidah, di situ kapnya kap asli gitu. Cuma misilnya yang nggak sama ya, gitu. Nah, misilnya sama gitu. Nah, itulah yang berbeda dengan Asy'ari ya kan. Sehingga mereka menyatakan Allah punya tangan, cuma tangannya yang nggak ada misil, kan gitu Ustaz. Kalau ini tunggu nih, kalau nggak saya nggak lupa nggak salah itu kalau kap itu yang dimaknai kap asli itu tafsirnya Ibnu Arabi gitu. Yang nah di situ misil di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad gitu seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau kita Asy'ariyah kan punya kaidah gini, kalau yang di
Jauhar Tauhid kan kulun nasin au hamatasbiha awilhu au fawid warum tanziha kan gitu. Jadi setiap nas-nas yang menimbulkan waham ya ada dua pilihan, kita ikut apa takwil apa tafwid gitu. Tapi ya tafwid tentu saja takwilnya tentu saja takwil emang yang orang mampu yang bisa menakwil, nggak bisa kita yang takwil ya. Kita ikut aja gitu. Ya. Nah, itulah dia kan. Jadi secara umum laisa kamislihi, kalau kita baca laisa kamislihi, laisa kazatihi. Nah, kalau para ulama banyak yang menafsirkan misal di situ zat. Laisa kamislihi syai'un, laisa kazatihi syai'un, laisa kazatillah syai'un. Nah, kalau di situ Tengku kalau itu termasuk taukid nafi itu. Taukid nafi. Nah, kalau yang buat nafi gitu bisa kap ini justru mentaukidkan nafinya gitu. Di double udah kamisli, nah itu huruf jar di sini nafi itu pada taukid nafi itu. Jadi kafnya nggak diartiin Ustaz ya? Iya, jadi itu justru memperkuat makna nafinya gitu, makna laisanya gitu. Ya. Begitulah para ustadz semuanya. Begitu Ustadz Wahid sepintas ya. Lanjut, siapa lagi? Zalika. Ini bebas Ustadz, jadi saya nggak menyebutkan namanya, langsung memilih aja nggak apa-apa, bebas kita belajar baca. Siapa yang belum ya langsung ngambil posisi. Pesertanya udah nambah Tengku. Ada 9 ini. Iya. Ustaz Hidayat, ini kelihatan nih Ustaz Hidayat. Tafadhol Ustaz Hidayat, untuk berkah. Zalikal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ay hadzal kitabil ladzi yaqra'uhu alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min 'indi. Fa inna amantum bihi hidayatukum wa illam tu'minu bihi azabatukum. Udallil muttaqina ay rahmati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina yu'minuna bil ghaib ay yusaddiquna bima ghaba anhum minal jinnati wan nar wasyirati wal mizan wal ba'thi wal hisabi wa ghairi dzalik. Itu Ustaz. Oke. Nuktah Ustaz. Cukup Ustaz. Cukup apa lanjut Ustaz? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab. Bermula itu kitab. Nah, ini kalau kita artikan secara zahir itu kan. Zalika isim isyarah untuk jauh. Bermula itu kitab, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya ini ya. Ini tulisan itu maknanya ini. Nah, ini ya. Majak mungkin nantilah. Artinya hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu. Bermula ini kitab. Kitab yang mana? Alladzi kita naat, kitab yaqra'uhu, kitab yang membaca akannya, kitab kepadamu. Rasuli, siapa yang membaca oleh utusanku, oleh rasulku yaitu Muhammadun, itu la syakka fi, tidak ada keraguan pada bahwasanya kitab itu min indi, dari sisiku. Ini kitab yang sedang dibaca oleh Muhammad, oleh Rasulku kepadamu, itu tidak ada keraguan padanya kitab, itu dari sisiku, kata Allah. Fa in amantum bihi hadaitukum. Maka jika kalian beriman dengannya kitab, niscaya aku beri petunjuk kepada kalian. Wa illam tu'minu bihi azabtukum. Dan jika kalian tidak beriman dengannya kitab, niscaya aku azab akan kamu. Hudan lil muttaqin, itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rahmatun li ummati Muhammad, itu kitab menjadi rahmat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, muttaqin ini umat Nabi Muhammad, beliau mengartikan ya, menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang yang takwa.
Alladzina yu'minun. Siapa orang yang takwa? Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Apa arti yu'minun? Ay yusaddiqun. Mereka tasdik, mereka membenarkan bima ghaba anhum dengan apa saja yang gaib ia dari mereka. Apa ma ghaba? Minal jannah, dari sorga, wan nari, neraka, wasirati, sirat, wal mizani, mizan, timbangan, wal ba'si, kebangkitan dari kubur, wal hisabi, hisab, perhitungan amal, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Titik. Nah, ini tinggal tugas Ustadz ini. Kenapa zalika jadi bermakna hadza, Ustadz? Gimana penggunaan isim isyarah itu? Biasanya isim isyarah kan ada isim ini ya, ada untuk dekat, ada untuk jauh, ada macam-macam. Ini ketika kita menggunakan sebaliknya. Isim isyarah yang mestinya untuk jauh, kita gunakan untuk dekat. Tentunya ada maksudnya ini. Kalau dalam Jalalain katanya untuk tafkhim ya. Seolah-olah walaupun dekat ini seolah-olah kayak jauh gitu. Seolah-olah jauh. Cuma cara memahaminya saya belum terlalu mengerti juga. Ini kembali ke Ustadz dulu dah. Gimana Ustadz Hidayah? Ustadz Hidayat? Masya Allah. Coba ada tambahan penjelasan dari sahabat semuanya. Coba saya lihat dulu tafsir yang lain. Banyak banget tafsir soalnya. Macam-macam sih ya para ulama ya. Ada juga yang zalika tetap bermakna zalika, enggak bermakna hadza ada. Ada juga tafsir ini, tafsir namanya tafsir Sam'ani kan. Beliau mengartikan begini, zalikal kitab. Bermula ini, jadi zalika ini jadi khobar nih. Mubtada'nya mahdhuf takdirnya. Bermula ini itulah itu kitab. Itu kitab. Maksudnya ini adalah itu kitab yang tidak ada keraguan. Gimana maksudnya? Ini itu kitab yang dulu saya janjikan kepadamu ya Muhammad. Nah, ada juga yang artinya seperti itu. Kemudian ada juga memang karena faedahnya li ta'zim ya, Bu ya. Ya, artinya kan ini sebuah isyarat. Nah, seperti yang di tafsir Sawi itu ayat Qur'ani wa in kana qoriban minna illa annahum marfu'un rutbah. Artinya walaupun dekat di sini ya dipakainya dzalika itu jauh karena secara derajat itu dia tinggi gitu. Seperti itu. Itu ta'zim berarti artinya ya. Iya. Ya bisa itu kita pahami ta'zim. Dia dekat. Kenapa ditunjuk dengan isim isyarah jauh? Seolah-olah dia jauh dengan kita dalam arti derajatnya lebih tinggi dari kita gitu. Nah itu. Nah dalam laraiba di sini tuh. Ya kalau dari segi dari segi ilmu ma'ani memang di situ ada disebutnya itu tanzilu wujudi syai'in di manzilatil adam. Ya, artinya apa? Karena sebenarnya keraguan artinya gini. La raiba fihi di sini kan artinya tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya mah ada itu, kalau orang-orang yang ragu itu ada. Tapi karena di Quran ini ibaratnya
sudah menawarkan jawabannya. Setiap keraguan itu ada jawabannya gitu. Ragu bisa, tapi di situ juga di dalam Al-Qur'an ini ada jawabannya. Jadi sehingga seolah-olah gitu, walaupun keraguan itu ada, tapi dianggap tidak ada. Karena apa? Karena ada penawar daripada keraguan itu. Gitu. Ada obatnya. Iya, ada obatnya ibaratnya gitu. Maka ya tanzilu wujudisin, wujudisain, manzilatil adam. Oke, saya bantu terangkan biar lebih terang suaranya. Begini maksudnya. Jadi kata Ustadz Bahruli dalam Raiba fi ini inzalil wujud fi manzilatil adam. Jadi memang keraguan bisa saja ada dan banyak orang sekarang yang meragukan tentang isi Quran. Bukan berarti la raiba fi enggak ada keraguan, sama-sama enggak ada, bukan. Keraguan ada. Tapi keraguan itu karena ada obatnya dan bisa dihilangkan kalau memang orang benar-benar membaca Quran. Maka keraguan yang ada itu dianggap enggak ada sama sekali karena ada obatnya. Begitu Ustaz? Iya, seperti itu Tengku persis. Nah, itu. Nah, itulah sahabat semuanya. Itu ma'aninya. Nah, makanya di isyarat roiba di sini kan begini. Roiba artinya tidak ada keraguan. Nah, berarti ketika ada orang yang ragu, berarti bukan salah kitanya, salah orangnya. Karena sebenarnya di sini keraguan nggak ada. Kok kita ragu? Berarti yang kita yang salah. Seperti itu. Iya. Berarti kita harus baca terus, Ustaznya. Harus baca terus sampai keraguan itu hilang dan sirna. Iya. Itu kayaknya udah gede itunya Ustadz. Punya siapa itu? Apanya Tengku? Yang bunyi-bunyi itu. Nggak tahu itu punya siapa. Udah gede itu. 1M itu nih. Tetangga sebelah Tengku. 1M. Satu apa itu? M apa tuh? 1 miliar katanya kalau udah ada sekilo apa berapa. Oke. Berarti kita anggap aman ini sementara. Lanjut siapa lagi? Ridwan guru yang awal Oh, tafadhal. Tafadhal mashkura. Dengan senang hati dan lapang dada. Betul yang guru sedih. Ya. Pastilah. Ya. Ini hadis ya. Waqila. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila al-murad bil ghaibi al-qalbu. Wal ma'na yu'minuna bi qulubihim la kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wa yuqimuna sholata yatimuna shalawatul khamsi bisyuruti wal arkani wal hayati wa mimma razaqnahum yunfiqun ay mimma a'tainahum minal amwali yatafaddaquna li ta'atillahi ta'ala wa huwa al-bakri as-siddiqi wa sahabi. Kamera dulu. Udah titik. Kasih kan cukup Ustaz. Nah, kalau bilang boleh nggak apa-apa Ustaz. Makin panjang makin bagus. Cepat khatam. Lupa gue. Kasih. Oke. Syukran Ustaz. Ini pendapat kedua. Waqila. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila dan dikatakan orang. Al-muradu bil ghaibi al-qalbu. Bermula yang dimaksud dengan ghaib dalam ayat. Itu al-qalbu hati. Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan hati. Apa maksudnya? Wal makna yu'minuna bi qulubihim. Bermula makna ayat itu mereka beriman dengan hati mereka. Artinya mulut dan hatinya beriman. La kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Tidak seperti orang-orang yang mereka berkata dengan mulut mereka akan sesuatu yang tidak ada ia dalam hati mereka. Nah, kan seperti orang munafik. Ini berarti ada dua arti. Arti pertama bima ghaba anhum, arti kedua gaib itu yaitu hati. Wa yuqimuna shalah ay yutammu. Ini dari atamma ini. Karena biasanya untuk menyempurna namanya itmam ya. Ya, wa yutimmu nas-shalawatil khamsa. Mereka melaksanakan akan salat, artinya mereka menyempurnakan akan salat-salat yang 5 bisyuruti wal arkan dengan segala syarat dan rukun-rukunnya wal hayat dan hayat-hayatnya.
Ini ciri-ciri orang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian mah yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Mimma a'tainahum, dari ma yang telah kami berikan kepada mereka dari harta-harta, yatasaddaqun, mereka bersedekah li taatillahi ta'ala, untuk ketaatan kepada Allah. Di sini ajaib kan ayat Quran. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, kemudian kita menganjurkan dia untuk memberikannya kepada orang lain. Biasanya kan lebih bergerak ya. Bukan milik dia yang kita perintahkan untuk diberikan. Begitu juga Allah dengan hambanya. Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudian baru Allah anjurkan untuk kita keluarkan sebagian. Bukan milik kita. Mimma a'taina, dari ma yang telah kami berikan kepada mereka dari harta, mereka bersedekah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wahwa, nah, jadi dianya orang yang dimaksud di sini, yunfiqun di sini memang jamaah. Wahwa, dan dianya fa'il yunfiqun, mereka yang berinfak itu Abu Bakar Siddiq wa ashabuhu, dan teman-temannya. Gimana Pak Haji Mustari? Ya, Aman Ustaz? aman, aman. Gitu Ustaz. Lanjut Ustaz Mustari. Ada panjang dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengaran Ustaz? Dengaran, terang banget. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika minal Qur'an wa ma unzila min qablik ala sairil anbiya'i minat taurati wal injili waz zaburi wa ghairihima min sairil kutubis sabiqati alal qur'ani wa bil akhirati hum yuqinun ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'si ba'dal maut wal hisabi wa na'imil jannati wa huwa Abdullah ibn Salam wa ashabihi. Ulaika ay ahlu hadhihi sifah ala hudan ay karamatan nazala mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ayyin najuna minas sukhti wal azabi wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayyil ladzina kafaru fi ilmillahi ta'ala fi ilmillahi mutasawin ladaihim inzaruka iyahum bil Qur'an wa adami wa hum la yuriduna ay yu'minu bima ji'ta bihi fala tatma' ya asyrafal khalqi fi imanihim. Summa zakarallahu sababa tarkihimul imana biqaulihi ta'ala. Ya, Ustaz. Masya Allah, itu udah ada arti-artinya Ustaz sekalian. Ini kalau kita lihat Ustadz Mustari baca itu udah lengkap sama artinya, nggak perlu diartikan lagi. Benar kan Ustadz? Udah mantap semuanya. Ya. Atau kita artikan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman bima unzila ilaika, dengan Al-Quran yang telah diturunkan akan dianya Al-Quran kepada engkau. Apa ma itu? Minal Quran. Ma itu berarti Quran, langsung ma ini kita artikan Quran aja kan. Nah, dan orang-orang yang mereka beriman dengan Quran yang diturunkan akan dianya Quran kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman dengan ma yang diturunkan akan dianya ma dari sebelum engkau. Apa itu ma unzila min qablik? Yang diturunkan sebelum engkau ala sairil anbiya, kepada semua para nabi, yaitu minat Taurati, dari Taurat, wal Injili, Injil, wal Zaburi, dan Zabur, wa ghairiha,
dan lain-lainnya Taurat, Injil, dan Zabur. Apa yang lain? Min sairil kutubis sabiqah, dari semua kitab-kitab yang mendahului di atas Quran. Ada 113 ya. 113 kitab yang mendahului Quran. 103 ya. Semuanya 104 ya, 103 berarti. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Apa maksudnya dengan akhirat mereka yakin? Wahum yusaddiquna bima fil akhirah. Dan bermula mereka orang mutakin itu mereka membenarkan dengan apa-apa yang ada di akhirat, yaitu minal ba'si, dari kebangkitan ba'dal mauti, sesudah kematian, wal hisabi, dari perhitungan amal, wa na'imil jannati, dari kenikmatan surga. Bahwa mereka yang dimaksud hum bil akhirati hum yuqinun, hum itu, dan bermula mereka atau fa'il yuqinun itu Abdullah bin Salam wa ashabuhu, dan teman-temannya. Karena Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang masuk Islam, berarti mereka percaya kepada Al-Quran, kepada Nabi, dan kepada kitab-kitab sebelum Nabi. Ulaika ala hudan, dan bermula mereka yang mana? Ahlu hadhi sifat, bermula orang-orang yang memiliki ini sifat di atas, itu ala hudan, itu di atas petunjuk. Karomatin, itu di atas kemuliaan. Nazala, yang turun, ianya petunjuk, ianya kemuliaan, min rabbihim, turun dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itulah orang-orang yang muflih. Apa arti muflih? An-najun. Mereka itulah orang-orang yang selamat minas sukhti, dari kemarahan Allah, wal azabi, dari siksa Allah, wa hum ashabu Muhammad, dan bermula mereka itu semuanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai tentang pembahasan orang takwa. Nah. Ini ada tambahan nih, udah ada 11 orang kita ini. Ini ayat selanjutnya, 2 ayat selanjutnya tentang orang kafir. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Sawaun alaihim, bermula bersamaan di atas mereka. Anzartahum, itu engkau beri peringatan kepada mereka. Amlam tundirhum, atau tidak engkau beri peringatan akan mereka. La yu'minun, itu mereka tidak beriman. Nah, ini kalau arti sepintas. Nah, tapi dalam i'rabnya sawaun justru jadi khobar ini. Kalau kita lihat tafsirnya nanti, sawaun ini jadi khobar muqaddam. Anzartahum ini kita takwil jadi masdar, jadi mubtada muakhar. Alat takwilnya mana? Nah, Hamzah ini nih. Hamzah, tapi sebenarnya dalam hitungannya Hamzah nggak masuk kepada mausul harfi. Nah, ada yang menyatakan di sini ada an-nya. Nah, nanti kita lihat ya. Artinya, alladzina kafaru fi ilmillah mutasawin. Bermula orang-orang yang mereka kafir dalam ilmu Allah itu mutasawin. Itu sama. Jadi mutasawin ini terjemah dari sawaun. Bermula orang-orang yang mereka itu kafir dalam ilmu Allah itu mutasawin. Itu sama saja ladaihim, pada sisi mereka. Oleh apa sama? Inzaruka. Fa'il mutasawin. Itu sama pada sisi mereka, inzaruka. Oleh memberi peringatan engkau wahai Muhammad, iyahum, akan mereka. Memberi peringatan dengan Quran. Wa adamuhu, dan oleh tiadanya memberi peringatan. Adamu atah kepada inzaru. Wahum la yuriduna ayyuminu bima ji'ta bihi. Dan bermula mereka itu mereka tidak menginginkan bahwa mereka beriman dengan apa yang engkau bawa dengannya. Fala tatuma. Karena itu maka janganlah engkau tamak, janganlah engkau terlalu berharap. Ya asyrafal khalqi, wahai yang paling mulianya makhluk. Nah, janganlah engkau terlalu berharap fi imanihim, dalam keimanan mereka. Summa dzakarallahu, kemudian menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sababa tarkihimil imana, akan sebab meninggalkan oleh mereka akan keimanan. Allah menyebut biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Titik dulu, Ustaz. Kembali kepada para ustaz semua. Selamat datang ustaz semuanya yang saya tidak menyebutkan nama satu persatu. Ada yang baru datang, Ustadz Arisko, Ustadz ya. Kembali kepada Ustadz semuanya. Jadi orang yang sukses itu orang yang selamat dari kemarahan Allah, dari siksa Allah. Nah, itu muflihun kan, sering kita dengar muflihun itu orang sukses, orang beruntung. Apa sih orang beruntung? Orang selamat dari kemarahan dan siksa Allah menurut Syekh Nawawi.
Ada yang pegang kitab i'rab? Kalau ada coba lihat i'rab sawaun alaihim anzartahu. Jadi innalladzina, inna khobarnya la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka tidak akan beriman. Nah, baru sawaun alaihim anzartahu. Bermula kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak itu sawaun, sama saja terhadap mereka. Jadi sawaun khabar muqaddam, anzartahu mubtada wa akhar. Isim inna alladzina khabar inna la yu'min. Ya. Kita ngaji sejam, udah sejam 15 menit. Masih boleh 15 menit lagi Ustaz. Nah itu isyarah bi huruf ala itu. Nah, ala hudan. Ini di tafsir Sawi itu kalau ala hudan abba robi ala isyaratun ila tamakkunihim minal huda katamakunir raqibi minal markubi. Iya, iya. Nah, itu. Pakai ala berarti ya istilah kokoh ya. Orang duduk di atas motor itu kayaknya apa namanya ya? Kokoh banget duduknya. Yeah. Jadi mereka benar-benar berada di atas petunjuk. Orang yang memiliki sifat di atas tadi itu sebenarnya yang benar-benar berada di atas petunjuk. Ya. Tamakkun ya. Teguh. Ya. Nah, jadi kalau seperti di wayukimu nasrah, nah di al-iqlil masih ada juga penjelasannya itu bahwa itu itu menjelaskan tentang kata Imam Ar-Razi, qala Ar-Razi yatadammanul amru bisolati waz zakat. Nah di dalam lafaz wayukimu nasrah wa mimma razaqnahum yunfikun itu di situ mengandung perintah al-amru bisolat waz zakat. Gitu. Jadi perintah itu kalau bagi para mustanbitun gitu, ya tidak harus sigotel amr, kadang-kadang dari khobar juga banyak gitu. Dari khobar, seperti contohnya seperti perintah puasa kan sigatnya sigat khobariyah gitu. Kutiba. Iya, kutiba. Atau daripada wakilat lakum lailatas syam arrafasu ila nisaikum, nah seperti itu kan. Tidak harus perintah. Nah kadang-kadang juga dia istinbat hukum tuh tidak dari satu ayat, kadang-kadang 2 ayat tapi menyimpulkan satu hukum, seperti contohnya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron, dan mengandungnya dan menyapihnya adalah 30 bulan. Nah berarti mengandung dan menyapih itu kan 30 bulan. Nah terus di ayat lain ada kata wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya di dalam 2 tahun. Nah berarti di situ 2 tahun artinya 24 bulan. Nah, hamil berarti di situ sisanya ada masa hamil. 6 bulan. 6 bulan berarti makanya istinbatum aqallu terhamli sitatu asyurin. Nah, dari sini situ sumber ininya. Iya. Ya, menjami dua ayat yang berbeda. Iya. Artinya ketika kandungan minimal baru dihitung, bukan zina 6 bulan Ustaz ya? Iya, 6 bulan. Betul. Kalau kurang 6 bulan ya itu harus dirotan nih. Iya. Nah, itulah para ustaz semuanya dari sini bisa kita pahami yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, berarti ada salat dan zakatnya di sini ya. Cuma nggak pakai kata zakat ya. Razaqnahum yunfiqun, ini zakat. Bisa. Itu kalau ada banyak tafsir indah, luar biasa. Sampai wa minan nasi coba tunggu, ntar di sini ada istinbat hukum dari wa minan nasi itu. Wa minan nasi. Ini berarti harus lanjut dulu khatamallah Ustaz. Iya. Nah, tafadhal siapa Ustaz yang mau baca? Ustaz Tamu, Ustaz Arisku boleh? Tafadhal Ustaz. Muhammad Zain boleh? Muhammad Zainuddin. Yang belum. Kita udah semua ini. Ustaz Dadi Kurnia juga boleh. Tafadhal Ustaz. Ya.
Mulai dari mana ya? Ini Khatamullah. baru pulang dari Manakiban ini. Masya Allah. Ini berkah di mana-mana Ustaz. Di mana? Mudah-mudahan dapat berkahnya Tengku kita. Amin, amin, amin. Nah, Mulai kalau dari jadi mana tadi ya? kalau jadi NU mah enak Ustaz, banjir barokah. Enggak. Kita NU hanya kultur aja, enggak struktur gitu. Oke. Lanjut Ustaz. Dari mana ya? Khatamullah. Innal- Atau summa zakarallah di sini. Khatamullah ya. Oke. Dari Khatamullah aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ay tab'allahu ala qulubihim fala yadkhuluha imanu ala sam'ihim fala yantabi'una bima yasma'unahu minal haqq wa wuhida sam'a li wahdatil masmu' wa huwa as-sawt wa ala absarihim ghishawah mubtada'un wa khabarun ay ala a'yunihim gita'un min indillahi ta'ala fala yunsaruna atau fala yunsiruna al-haq walahum adzabun azim ay syadidun fil akhirah wa hum ru'asaul yahud alladhi wasafahumullahu bi annahum yaktumul haqqa wa hum ya'lamuna wa hum Ka'ab ibn al-Ashraf wa Hayy ibn al-Akhtab wa Jadi ibn al-Akhtab wa yuqalu hum musyriku ahli Makkah Utbah wa Syaibah wal Walid ibn al-Mughirah wa Abu Jahal. Khalas. Masya Allah Ustaz. Summa zakarallah. Kemudian menyebutkan oleh Allah sababat tarkihim, akan sebab meninggalkannya mereka akan beriman. Allah menyebut biqaulihi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di atas kan orang kafir itu baik diberi peringatan atau tidak mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Khatamallah. Ya. Telah menutup oleh Allah ala qulubihim terhadap hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim dan di atas pendengaran mereka. Nah, artinya taba Allah telah mengstempel ya, menutup oleh Allah di atas hati-hati mereka. Fala yadkhuluha imanun, maka tidak akan masuk ke dalamnya hati oleh keimanan. Wa ala sam'ihim dan Allah tutup di atas pendengaran mereka. Fala yantafi'una bima yasma'unahu, maka mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dengan apa yang mereka dengar akannya. Dari minal haqqi, dari kebenaran. Titik. Kemudian ini qulub jamak sam'i mufrad. Nah, ini. Wa wuhidas sam'u dan ditunggalkan ya. Wa wuhidas sam'u dimufradkan akan kata sama liwahdatil masmu karena bersatunya yang didengar. Wa huwa as-saut, dianya masmu itu suara. Maksudnya begini. Allah menyatakan menutup oleh Allah di atas hati-hati mereka. Qulub pakai jamak. Karena hati itu berbeda-beda. Kemudian Allah mengkhatam, menutup di atas kuping mereka, pendengaran mereka. Kepada sam'i mufrad. Karena yang didengar biasanya sama. Artinya kuping itu bisa mendengar seluruh suara. Di depan, di belakang, kiri, kanan. Nah, makanya cukup dengan kata mufrad. Itu sementara. Nah, ditunggalkan akan sama karena satunya yang didengar. Yang didengar itu yaitu suara. Wa ala absarihim ghisyawah. Dan sampai di atas penglihatan mereka itu ada tutupan. Mubtadaun wa khabarun. Dianya wa ala absarihim ghisyawah itu mubtada dan khabar. Ala a'yunihim ghita'un min indillah. Artinya di atas mata-mata mereka itu ada tutupan dari Allah Ta'ala. Ini fala yubsirun kelihatannya ya. Bukan yang surun ya. Karena kan abusar ini. Fala yubsirunal haq. Maka mereka pun tidak melihat akan kebenaran. Ada nggak yang kitab yubsirun? Bukan yang surun. Ada. Ada? Kitab Ustaz Yusuf. Ada. Iya. Oke. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu ada siksa yang besar. Azim, besar. Apa maksudnya? Syadid. Bagi mereka itu ada siksa yang berat. Fil akhirati, di akhirat. Siapa mereka yang dapat siksa? Wahum ru'asaul yahudil ladzina. Dan berumlah mereka itu pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Pemimpin alladzi wasafahumullah yang mensifati akan mereka oleh Allah.
bi annahum yaktumunal haq, dengan bahwa mereka itu mereka menyembunyikan akan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kebenaran, mereka menyembunyikannya. Untuk merekalah yang ada siksa yang keras. Siapa mereka? Wahum Ka'ab bin Ashraf, dan mereka itu antara lain Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab, Wajadi bin Akhtab. Ini nama orang 3. Wayuqalu, dan dikatakan orang. Ada pendapat yang berbeda. Hum musyriku ahli Makkah. Bermula mereka lahum azabun. Bermula mereka itu musyrik dari penduduk Mekah. Siapa mereka? Utbah, wa Syaibah, wal Walid bin al-Mughirah, wa Abu Jahlin. Nah, titik. Ini bagaimana cara kita pahami Ustadz di sini? Misalkan pertanyaannya begini. Mereka kafir tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena Allah sudah menutupkan hati mereka. Apa gara-gara Allah menutupkan hati mereka maka mereka tidak beriman? Atau bagaimana ini? Nah. Kalau memang duluan Allah menutupkan hati, apa karena memang mereka bandel, maka Allah menutup hatinya sehingga mereka tidak akan beriman walaupun didakwahi. Jadi kalau kita lihat sepintas di sini kan kayak mujubar, Ustaz, kayak ijubar gitu. Orang udah ditutup hatinya, mana bisa dia beriman kan? Coba kalau Allah buka hatinya, pasti dia beriman. Gimana coba? Kalau di kajian tauhid itu kan memang ada istilahnya, ada irodah dan amr, memang sesuatu yang berbeda tapi. Tapi susah nggak Ustaz kita memahami? Allah menyuruh seseorang yang Allah sudah menghendaki dia kafir. Kemudian Allah menyuruh Nabi supaya berdakwah. Walaupun Nabi capek berdakwah, orang itu tidak akan beriman, Ustaz. Iya. Memang di ayat lain juga dinyatain ya. Walau harastal mu'minin, ya. Ada itu, lupa ayatnya. Wa ma hum bimu'minin walau harastum. Gimana itu? Iya, seperti itu. Nah, ini kan walaupun bagaimana kita inginnya gitu, dia iman tetap aja. Dia tidak akan beriman gitu. Nah, itu kan masuknya antara ini tuh, ada istilah taklifun bil muhal, ada takliful muhal gitu. Nah, ini kan kalau taklif bil muhal itu nggak mungkin gitu. Nah, ini kan dilihatnya dari kalau taklif itu kan lihat dari sisi zohirnya gitu. Sisi zohirnya dia mampu tetap gitu. Bisa terjadi ya, buktinya Rasulullah aja Allah mengatakan bagaimanapun engkau ingin dia beriman, dia tetap tidak akan beriman. Itu kan, tapi tetap Rasulullah itu disuruh dakwah gitu. Padahal mah secara kalau di surat Yasin enggak, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, seperti itu. Iya. Seperti itu. Berarti sudah ditulis duluan, Ustaz. Ini orang-orang yang calon penduduk neraka. Coba ya, Muhammad sudah. Kamu dakwahi mereka, walaupun didakwahi tetap enggak mempan. Betul itu. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, tapi ini jangan menghalangi niat kita untuk dakwah, karena kan kita nggak tahu ilmu Allah, Ustaz ya. Siapa saja yang sudah Allah tuliskan dia jadi syaqiyun, kita nggak tahu. Jadi tugas kita tetap dakwah. Ada rumit ini, kata Allah. Iya. Memang di situ ya rumitnya di sinilah. Karena makanya kadang-kadang ada istilah majbur batin tengok itu. Zahir mukhtar, batinnya majbur. Iya, majbur. Jadi kalau dohir ya udah kita. Dohir ya kayak Mu'tazilah gitu. tapi batinnya kayak Jabariyah. Itu yang kacau. Makanya katanya ahli sunnah itu di pertengahan ya. Jadi susah. Kita begini Ustaz, kita kasab. Padahal kalau dalam Al-Quran manusia kan ada perbuatannya Ustaz. Buktinya banyak banget Allah menyuruh mayamal kan. Iya. Tapi ulama Asy'ari itu menamakannya kasab. Padahal kasab, dalam Quran kasab itu juga artinya amal kan. Wa alaihim maktasabu. Nah, jadi susah membedakan. Makanya ada perbedaan khalqu sama kasab itu Tengku. Nah, makanya di ayat seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan, itu kedua ayat ini kan istilahnya penekanannya dia itu membantah tentang kaidah antara Mu'tazilah dan kaidah
ada Jabariyah dan Qadariyah. Nah, ketika kita begini, ketika misalnya akidahnya mazbur, dia fatalistik gitu ya. Berarti bahwa manusia itu memang tidak mempunyai upaya, sehingga diumpamakan seperti katakanlah bulu domba yang tertiup angin. Nah, itu kan tetapi Allah menisbatkan ya'budun kepada makhluknya gitu. Berarti ada Kepada perbuatannya. Iya, dia beribadah gitu. Nah, itu akhirnya kan tertolak. Nah, ketika kaum Qadariyah, ya, katakanlah Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia al-abdu khalaqal ab ala nafsihi. Nah, kan di situ tapi Allah juga mengajarkan iyyaka nasta'in gitu. Nah, jadi tertolak akhirnya Mu'tazilah. Makanya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in itu secara bersamaan menolak dua kaidah antara Jabariyah dan Qadariyah seperti itu. Nah, itulah sehingga timbulnya di situ ada istilah kasab dalam Asy'ariyah gitu. Jadi kalau bisa saya menyimpulkan, di satu sisi kita kelihatannya ada perbuatan, artinya ya'budun kan, kita menyembah Allah kan. Di sisi yang lain, kegiatan kita menyembah Allah itu nggak akan sempurna tanpa nasta'in, tanpa minta tolong kepada Allah. Itulah gabungan dua itu namanya kasab Ustaz. Nah, seperti itulah. Iya. Itu ditafsir apa Ustaz? Iklil. Masih al-iklil Tengku. Iya. Ya makanya ntar saya fotonya itu Tengku yang murahin itu. Yang ditalik itu sama Tengku. Iya, ntar saya download ada kayaknya insyaallah. Nah, belum sempat ini. Ini kita selesaikan sampai di sini nih. Alaihim. Ya. Sampai titik. Siapa lagi yang membaca yang belum? Tafadhol Ustaz. Udah setengah 12. Oh iya, tapi udah setengah 12 Ustaz ya. Iya. Wa minan nasi Tengku itu coba Tengku. Atau faedahnya dulu Ustaz, enggak usah kita baca, langsung faedahnya Ustaz. Faedahnya ya. Wa minan nasi. Nah, di sini ya termasuk tunggu ya. Wa minan nasi may yaqulu amana billah al-ayah. Qala Ar-Razi. Nah, berkata Imam Razi, yadullu ala annal imana laisa wal iqraru dunal i'tiqadi. Ya, dari menurut Imam Ar-Razi adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya iman itu bukan sekedar ucapan, laisa huwa al-iqraru dunal i'tiqad, ucapan tanpa i'tiqad. Ya, dari ayat wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa ma hum bimu'minin ya. Karena apa ilatnya? Li'anna Allah qad akhbara an iqrarihim bil iman, karena Allah telah menghabarkan akan pengakuan mereka bil iman wa nafa anhum ismuhu, tetapi Allah menafikan mereka dari ismul sebagai orang-orang yang mukmin bi qaulihi dengan dawuh Allah wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka bukanlah orang yang beriman. Qala huwa wa ghairuhu wa yahtaju bi hadhil ayat wa asbaha ala istinbati zindiki ladzi dhahara minhul kufru li'annahu ta'ala akhbara anhum bidzalika wa lam ya'mur biqatlihim wa ma'lumun anna nuzul hadhil ayat ba'da fardil qital. Imam Ar-Razi menjadikan hujah ayat ini sebagai istinbat menghadapi orang-orang zindik yang mendohirkan kekufuran mereka. Artinya apa? Karena Allah menghabarkan akan keadaan orang-orang zindik, ya. Tapi walam ya'mar, amara ya'muru, walam ya'mur biqatlihim. Tetapi Allah tidak memerintahkan untuk membunuh mereka, memerangi. Wa ma'lupun anna nuzuli hadil ayat, sedangkan sudah diketahui bahwa turunnya ayat ini ba'da fardhi qital, setelah dipardukannya qital, ayat-ayat qital. Oke, saya simpulkan Ustaz ya, kalau nggak salah paham begini. Jadi dari sini wa minan nasi mayyaqulu, ada orang yang berkata amanna. Mereka berkata beriman dengan mulutnya, artinya ikrar ya. Mereka mengakui beriman. Kemudian Allah menyatakan wa ma hum bimu'minin. Dan mereka itu bukan orang yang beriman. Ini artinya pengakuan dengan lidah doang tidak lantas menjadi orang jadi beriman. Harus ada keyakinannya juga Ustaz ya. Iya. Kemudian juga di sini bisa kita pahami bahwa seseorang yang mengaku beriman secara zahir, dia harus kita perlakukan sebagai muslim. Tidak boleh diperangi. Karena ayat ini turun sesudah ayat perang. Kalau memang keimanan secara lisan nggak diterima, mestinya kan kita bunuh. Enggak. Secara zahir biarin dia dianggap muslim. Misalnya.
Munafik. Hmm. Oke. Kita lihat zahirnya lah. Nah, yang penting KTP-nya muslim udah. Ya. Iya. Sip, oke. Batinnya bainahu wa bainallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah para ustadz semuanya. Berarti untuk malam yang berbahagia ini sampai di sini. Wallahu a'lam. Nah, ini. Ustadz semuanya ini. Ustadz Muhammad Zainuddin yang mana ya? Boleh Ustadz? Nah, pengen melihat biar ingat. Baru bergabung apa gimana Ustadz? Pertama Ustadz. Oh, pertama. Tinggal di mana Ustadz? Jakarta, Jatinegara Ustadz. Oh iya, salam kenal Ustadz. Salam kenal ya. Kalau risalah mutun mana kapan Ustadz? Gimana? Kalau risalatul mana? Belum ada jadwal khusus Ustadz. Kalau dulu suka saya baca sendiri. Ini belakangan belum ada waktu yang khusus itu. Mungkin nanti kita cari waktu khususnya kapan kita ikut baca bareng-bareng insya Allah. Nah, jadi sementara yang jadwalnya yang terjadwal jam 6 subuh kita Wi'anatul Thalibin, jam 10 malam kitab tafsir Marah Labib. Kalau yang lain belum ada jadwal khusus Ustaz. Ustaz Fikri belum nyampe rumah ini. Belum, kayaknya pengajiannya seru banget ya. Itu di grup ada fotonya. Kayaknya lagi ngumpulin berkat tengko ya. Masya Allah, ini berkah di mana-mana. Oke, tuh mungkin untuk malam yang berbahagia ini kali ada yang mau beristirahat Ustaz. Dalarun nah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.